Assalamualaikum. Halo, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas bahasa Indonesia kami, yaitu Hai, nama aku Amelia Soleha dari kelompok 1. Hai, saya Laras Ayuning Tias dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Aditya Nur Felinansyah. Saya dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang apa itu ragam bahasa lisan dan tulis. Berikut adalah anggota kelompok kami. Apa itu ragam lisan dan apa itu ragam tulis? Lalu apa bedanya? Ragam lisan adalah ragam bahasa yang disampaikan oleh media lisan pada ruang dan waktu yang ada, sehingga situasi dapat membantu pemahaman. Bahasa lisan dapat terlihat jelas pada mimik, intonasi, dan gerak tubuh menjadi satu untuk mendukung komunikasi yang dilakukan. Untuk ragam tulis adalah ragam bahasa yang disampaikan oleh media tulis. Ragam tulis tidak terkait ruang dan waktu seperti halnya ragam lisan. Diperlukan kelengkapan struktur agar dapat dipahami dengan mudah dan benar. Ragam tulis memiliki kaidah yang baku dan teratur seperti ejaan, tata bahasa, kosakata, dan kalimat. Lalu untuk perbedaannya akan dijelaskan pada slide-slide berikutnya. Ragam lisan dan tulisan. Di sini sudah dituliskan bahwa ciri-ciri ragam lisan: 1. Memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. 4. Berlangsung cepat. 5. Sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. 6. Kesalahan dapat langsung dikoreksi. 7. Dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah dan intonasi. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua. Jadi di sini maksudnya itu ragam lisan itu pasti ada lawan bicara, dan yang dimaksud di sini adalah hasil dari pengucapan atau bahasa, bukan cara bicaranya, tapi perkataan atau bahasa yang hasil dari pengucapannya tersebut. Jadi di dalam ragam lisan ada unsur-unsur fungsi gramatikal seperti subjek, predikat, objek tidak selalu dinyatakan. Unsur-unsur itu kadang-kadang dapat ditinggalkan. Hal ini disebabkan oleh bahasa yang digunakan itu dapat dibantu oleh gerak mimik, pandangan, anggukan atau intonasi. Seperti itu. Lanjut. Ciri-ciri ragam tulis seperti 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. 2. Tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. 3. Harus memperhatikan unsur gramatikal. 4. Berlangsung lambat. 5. Selalu memakai alat bantu. 6. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 7. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Baik, saya jelaskan di sini ya. Ragam tulis perlu lebih terang dan lebih lengkap daripada ragam lisan. Fungsi-fungsi ragam gramatikal harus nyata, karena ragam tulis tidak mengharuskan orang kedua berada di depan pembicara. Kelengkapan ragam tulis menghendaki agar orang yang diajak berbicara mengerti isi tulisan itu. Contoh ragam tulis ialah tulisan-tulisan dalam buku-buku majalah atau surat kabar, seperti itu. Oke, di sini ada ragam bahasa lisan. Ada 2, ragam baku dan contoh ragam tidak baku. Dan di sini juga ada ragam bahasa tulis, contoh baku dan tidak baku. Di sini ragam bahasa lisan baku seperti ceramah dan pidato. Kemudian ragam bahasa tidak baku bercakap kepada teman atau berbicara kepada teman. Terus selanjutnya ragam bahasa tulis,
contoh baku seperti laporan dan artikel, atau bisa juga buku-buku tentang ilmiah dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak baku menulis dengan bahasa gaul. Oke, saya jelaskan di sini ya. Ragam baku dan ragam tidak baku. Ragam bahasa. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri atas ragam baku dan tidak baku memang. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diikuti oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan normal bahasa dalam penggunaannya. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Dalam kehidupan berbahasa, kita sudah mengenal ragam lisan, ragam tulis, ragam baku, dan ragam tidak baku. Oleh sebab itu, muncul ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Sedangkan di sini saya menjelaskan ragam baku tulis adalah ragam yang dipakai dengan resmi dalam buku-buku pelajaran atau buku-buku ilmiah yang saya sebut tadi ya. Sementara ukuran dan nilai ragam baku lisan bergantung pada besar atau kecilnya ragam daerah yang terdengar dalam ucapan. Seseorang dikatakan berbahasa lisan yang baku kalau dalam pembicaraannya tidak terlalu menonjol, maksudnya bicara tidak terlalu menonjol pengaruh logat atau dialog daerahnya, seperti itu. Selanjutnya, keunggulan dan kelemahan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Secara lisan, cara berkomunikasinya berbicara, berpidato, berdiskusi, dan mempresentasikan sesuatu. Keunggulan berkomunikasi secara lisan yaitu berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, contohnya telepon atau voicemail. Kesalahan langsung dapat dikoreksi dan dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik karena berdialog langsung dengan orang lain. Kemudian kelemahannya tidak selalu punya bukti autentik, dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara bersih dan mudah dimanipulasi. Kemudian cara berkomunikasi dengan tulis yaitu menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, dan menulis makalah. Keunggulannya mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang dan bersih, dan lebih sulit dimanipulasi karena di sini ditulis atau dicetak. Kemudian kelemahannya berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu seperti keyboard, pen, dan lain-lain. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi dan tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik. Kemudian selanjutnya contoh perbedaan ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan yaitu bahasa yang diujarkan atau diucapkan oleh pemakai bahasa yang sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Kemudian ragam tulisan yaitu bahasa yang ditulis atau dicetak dan tidak terikat pada kondisi, situasi, ruangan, dan waktu. Ragam tulis biasanya dilengkapi dengan tanda baca, huruf kapital, dan miring. Di sini kami mempunyai contoh yaitu pertama tetap ragam bahasa lisan. Nia sedang baca surat kabar. Ragam bahasa tulis, Nia sedang membaca surat kabar. Baca dan membaca. Contoh kedua, Ari mau nulis surat. Ragam bahasa tulis, Ari mau menulis surat. Kemudian ragam bahasa lisan, tapi kau tak boleh nolak lamaran itu. Di sini kita memakai mimik dan ekspresi. Ragam bahasa tulis, namun engkau tidak boleh menolak lamaran itu. Contoh selanjutnya, mereka tinggal di Menteng. Ragam bahasa tulis, mereka bertempat tinggal di Menteng. Biasanya ragam bahasa tulis itu memakai bahasa yang baku, sedangkan bahasa lisan menggunakan bahasa tidak baku, yaitu bahasa yang diucapkan sehari-hari. Selanjutnya B, kosakata ragam lisan. Ariana bilang kalau kita harus belajar. Ragam tulis, Ariana mengatakan bahwa kita harus belajar. Contoh selanjutnya, ragam lisan, kita harus bikin karya tulis. Ragam tulis, kita harus membuat karya tulis. Bikin dan membuat. Ragam lisan, rasanya masih terlalu pagi buat saya. Kemudian kosakata ragam tulis, contoh selanjutnya rasanya masih terlalu muda bagi saya, Pak. Jadi kita dapat simpulkan di sini bahwa ragam bahasa tulis itu tidak terikat dengan apapun, tidak terikat dengan kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Sedangkan ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu. Kemudian ragam lisan dipengaruhi oleh panjang,
pendek dan tinggi rendahnya suara, seperti sebuah dialog, intonasi, dan lain-lain. Juga mimik wajah. Sedangkan ragam tulis dilengkapi dengan tanda baca, huruf kapital, dan miring. Cukup sekian presentasi dari kami. Kelompok 1, maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.